Oke, selamat datang. Kali ini kita akan ngebongkar sebuah filosofi yang, kuat banget. Intinya cuma satu. Kenapa berani ambil aksi itu satu-satunya hal yang penting. Ini semua tentang keberanian untuk bergerak, bukan cuma sekedar mimpi. Yuk, kita langsung ke jantung pembahasannya. Filosofi ini tuh dimulai dari sebuah pilihan yang super tegas. Di hidup ini cuma ada dua jenis orang, pemenang atau pecundang. Ini bukan soal harus jadi sempurna, tapi soal milih buat bertindak daripada cuma diem dan nonton aja. Mana pertanyaannya, emang apa sih bedanya antara pemenang sama pecundang? Materi yang kita bahas ini ngasih perbandingan yang tajam banget soal pola pikir dan juga perilaku. Coba deh, lihat bedanya. Ini tuh bukan cuma soal kebiasaan, tapi soal identitas. Pecundang itu nungguin motivasi datang. Tapi pemenang, dia ciptain sendiri motivasinya dengan langsung gerak. Mereka itu milih jadi pemain di lapangan, bukan cuma jadi supporter di tribun. Beda banget kan? Filosofi ini benar-benar ngubah arti kegagalan. Kegagalan yang sesungguhnya itu bukan pas kamu coba sesuatu terus gak berhasil. Bukan. Kegagalan yang paling parah, dosa terbesarnya itu adalah, ya diam di tempat. Gak pernah nyoba sama sekali. Wah, ini kedengarannya kasar ya. Tapi coba deh pikirin. Maksudnya tuh dalam banget. Ide doang itu nggak ada nilainya sama sekali. Jutaan orang bisa punya ide brilian. Tapi dunia ini cuma ngasih penghargaan buat mereka yang bisa wujudin ide itu jadi kenyataan. Pernah dengar kan alasan-alasan kayak gini? Nah, sumbernya bilang akan selalu ada 1001 alasan buat nggak mulai. Selalu ada kata nanti, tapi, atau kalau aja. Dan ini adalah bahasanya para pecundang. Kalimat ini benar-benar jadi intinya. Ide kamu yang paling keren sekalipun jadi nggak berarti apa-apa kalau ada orang lain yang gerak duluan. Pemenang itu bukan orang dengan ide terbaik, tapi orang yang eksekusinya paling cepat. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang gimana solusinya? Yuk kita pindah ke bagian formula praktis buat sukses. Karena ini bukan cuma soal yang penting gerak, tapi ada metodenya. Ini dia nih, bisa dibilang persamaan sakti buat mencapai tujuan. Sukses sama dengan analisa dikali aksi. Kenapa dikali? Karena kalau salah satunya 0, ya hasilnya bakal 0 juga. Analisa tanpa aksi itu cuma mimpi. Sebaliknya, aksi tanpa analisa, ya berantakan. Nah, bagian analisa dari rumus ini artinya milih industri yang tepat. Kerja keras di bidang yang lagi meredup, itu ibaratnya kayak ikut balapan, tapi naiknya beca. Kamu mungkin bisa ngayuh sekuat tenaga, tapi ya supercar bakal selalu menang. Kamu harus ada di kapal yang tepat, bukan cuma sekedar mendayung lebih keras. Terus bagian aksinya. Ini bukan soal lompatan raksasa yang bikin takut loh. Justru sebaliknya, ini tentang langkah-langkah kecil yang kamu lakuin tiap hari. Belajar, bangun profil, kenalan sama orang baru, dan mulai dari yang kecil-kecil aja dulu. Konsistensi inilah yang ngebangun momentum. Ini yang membawa kita ke filosofi intinya, tentang gimana seharusnya kita ngejalanin hidup. Jawabannya, dengan pola pikir yang selalu menyerang. Aturan mainnya simple, selalu serang. Hidup itu nggak ngasih penghargaan buat orang yang pasif atau yang cuma bertahan. Hidup itu ngasih penghargaan buat mereka yang proaktif, yang lihat peluang dan langsung hajar. Terus apa dong penghalang terbesar buat nyerang? Rasa takut. Filosofi ini nyebut rasa takut sebagai pembunuh otak. Bener juga kan? Pas kita takut, kita jadi gak bisa mikir jernih, apalagi bertindak. Makanya, bertindak walaupun lagi takut, itu jadi kuncinya. Oke, bagian terakhir. Kenapa sih semua ini harus buru-buru? Jawabannya agak nakutin, karena waktu kita itu terbatas. Setiap detik yang kamu habiskan buat nunggu, itu adalah sebuah kerugian. Ini bukan cuma konsep finansial ya, ini konsep kehidupan. Setiap tindakan yang kamu ambil hari ini, itu akan berbunga atau compounding, jadi sesuatu yang jauh lebih besar di masa depan. Makin cepat kamu mulai, ya makin besar hasilnya. Nih, contoh gampangnya, punya uang 1 miliar di umur 24 tahun itu jauh lebih berharga daripada punya uang yang sama di umur 35. Kenapa? Karena waktu ngasih kamu landasan pacu yang lebih panjang buat ngembangin kesuksesan itu. Setiap hari kamu menunda, kamu itu kehilangan potensi pertumbuhan yang nggak akan pernah bisa balik lagi. Jadi setelah kita bedah semua filosofi ini, pertanyaannya balik lagi ke slide pertama. Balik lagi ke kamu. Kamu mau jadi pemenang yang ambil tindakan? Atau jadi pecundang yang cuma nonton dari pinggir lapangan? Pilihan ada di tanganmu.